Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Junarko dari kelas 11 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang seni rupa. Pengertian seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya yang dimiliki dimensi panjang dan dimensi lebar. Keluasan bidang datar dari panjang dan lebar itu oleh rupa digunakan untuk membuat lukisan, gambar, desain, dan karya-karya grafis yang hanya dapat diamati secara sempurna dari arah depan. Sedangkan untuk memberi kesan jauh, dekat, besar, kecil, atau panjang pendek dibuat dengan pertimbangan perspektif. Tujuan penciptaan. Penciptaan desain batik karya desain dua dimensi sebagai aktivitas perancangan reka bentuk, letak, warna dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan benda tekstil yang indah dan fungsional. C. Proses kreatif. Untuk itu kita sebagai pendesain perlu mengikuti tahapan proses kreatif sebagai berikut. 1. Tahapan persiapan. Sekarang mari kita membaca teks tentang awan dan desain batik dari berbagai sumber, belajar dari dan mengamati bentuk awan pada gambar 4.1 dari clipping gambar awan dan desain batik yang telah kita buat. Misalnya kita amati gambar awan mendung gambar 4.1 dengan cermat mungkin. Perhatikan wujud awan, baik bentuk, warna maupun kombinasi, bandingkan dengan motif batik mega mendung. Amati dan pahami bahwa perubahan wujud itu adalah kerja memodifikasi fenomena alam menjadi desain batik yang indah. Nah, kita coba membuat sketsa pola bentuk sebagaimana aslinya. Kemudian tanyakan apakah ide dasar bentuk desain ini, menggunakan bahan dan peralatan apa, bagaimana teknik penggambaran bentuk atau teknik pewarnaannya. Atas dasar itu, kembangkan imajinasi kita untuk menafsirkan apa gerangan makna batik ini. Selanjutnya kita coba bereksperimen, mereka motif batik berupa dengan jalan memodifikasi, memindahkan, membalik, memiringkan, mengubah ukuran, memutar, menghapus, menggabung, memecah, mendistorsi motif tersebut dengan tujuan untuk menghasilkan desain yang lebih artistik, estetis, dan fungsional. Jadi hendaknya dengan sampai desain batik yang kita buat lebih jelek daripada desain motif aslinya. Lebih artistik berarti lebih menonjolkan kadar seninya. Lebih estetis artinya lebih indah dari motif yang telah ada. Sedangkan lebih fungsional berarti motif atau corak dalam pemanfaatannya di tengah masyarakat lebih terkonsep. Motif ini diciptakan untuk pakaian formal, pakaian santai, pakaian malam, dan lain sebagainya. 2. Tahap elaborasi. Tahap elaborasi adalah tahap ketika menghadapi situasi yang sulit, yaitu mengomunikasikan dan mentransformasikan pengalaman yang implisit ke dalam bentuk yang eksplisit. Dengan demikian, diperlukan keterampilan ekstra untuk memvisualisasikan unsur-unsur subjektif gagasan desain menjadi bentuk objektif karya desain yang diciptakan. Selanjutnya, berdasarkan sketsa awal, tahap persiapan kita kembangkan dengan membuat sketsa alternatif sebagai karya eksplorasi, minimal 3 karya sketsa. Tahap iluminasi. Tahap iluminasi adalah tahap ketika kita menemukan inspirasi baru dari aktivitas kedua tahap sebelumnya. Ini adalah hasil perpaduan antara kekuatan intelektual, intuisi, dan kepekaan batin dalam mewujudkan desain batik berupa inovatif. Proses kreasi memodifikasi ini datang bagaimana cahaya yang tiba-tiba sering disebut memberikan pencerahan, pemahaman, atau pengertian atas desain batik yang diciptakan. Kemudian, pilihlah satu sketsa yang terbaik, kerjakan di atas kertas gambar menggunakan pensil, sketsa, dan cat air atau akrilik. Kamu juga dapat menggunakan bahan lain yang tersedia di lingkungan belajar atau lingkungan tempat tinggalmu. 4. Tahap verifikasi.
Tahap verifikasi yakni pengujian proses penjabaran ide desain menjadi karya desain secara terperinci. Kita bekerja berdasarkan rujukan-rujukan pendapat pakar, petikan, teks, dan para ahli yang kita baca, atau referensi motif batik yang kita clipping dan amati. Perhatikan desain batik, hasil modifikasi pada gambar 1.4.2 dan gambar 4.3 pada buku ini. Semua aktivitas ini adalah pengalaman kreatif yang mengasihkan dan mengesankan. Jelaskan, kita menguji dan meninjau kembali apakah penciptaan desain dengan memodifikasi motif tertentu itu atau motif lain yang kita pilih sangat memuaskan atau kurang memuaskan. Inilah kriteria yang menunjukkan apakah kita berhasil atau kurang berhasil sebagai pendesain yang handal.